guys, this is our podcast. 3, 2, 1. We stand on the right company. Selamat pagi, Julian Mandagi. Ya, selamat pagi Pak Joko Santoso. Linda Gembul panggilnya. Iya, Bapak seringnya manggil aku dengan sebutan itu. Kita kerja udah berapa lama, Lin ya? Lupa aku udah. Dari tahun 2011 ya Pak ya. Kalau nggak salah, iya 2011. Ini 2020, berarti 9 tahun ya. 9 tahun saya bersama dirimu. Iya, dari kamu dulu masih kurus ya. Sampai gini jadinya gini sekarang. Iya Pak. Akhirnya kita sama-sama gemuk deh di sini. Iya, ingat juga Pak, dulu Bapak masih kurus, saya punya loh foto-fotonya. Itu berarti melambangkan kita sejahtera, Lin. Iya, benar. Tidak salah perusahaan maksudnya. Berarti kamu we stand on the right company. Iya, we stand on the right company. Linda, aku mau tanya-tanya nih, kamu tak undang ke ruanganku, kita mau tanya-tanya. Kamu dulu katanya mantan pramugari kan? Iya dong Pak. Beneran? Beneran lah Pak. Di pramugari apa? Di maskapai apa? Terakhir saya di Garuda Indonesia. Sebelumnya waktu pertama kali masuk itu di Mandala Airlines. Terus aku Tahun berapa itu? 96. 96, zaman-zamannya pesawat Fokker masih ya? Fokker, Boeing 737 dan macam-macam sih Pak. Terus kenapa kamu kok bisa terjun di bisnis perdagangan berjangka ini? Mau jujur nih Pak? Iya, jujur lah. Iya, jujur lah kita ini. Sebenarnya saya cuma iseng aja loh Pak masuk ke sini. Dulu waktu saya terakhir di Garuda, kita kan ada cuti. Kita boleh ngambil cuti 1 bulan ya. Kebetulan saya lagi cuti 1 bulan, saya pindah ke Manado. Bukan pindah sih, maksudnya main ke Manado. Ketemu teman saya. Bapak ingat nggak Ivana? Oh, Ivana Betrik mana aja? Iya, itu teman kampus saya dulu. Ingat dong. Saya iseng aja sih sebenarnya, telepon dia gitu loh. Waktu dia menawarkan bisnis ini sebagai nasabah. Terus saya bilang, saya pengen jadi seperti kamu gitu loh. Dia bilang, kamu kan ini masih terbang. Saya lagi cuti, iseng aja deh. Kan saya berpikir kalau di marketing tuh paling kan bisa lepas atau mungkin bisa ya kita selingan lah gitu loh. Akhirnya saya masuk di sini. Singkat cerita saya masuk di sini dan hari pertama saya masuk itu saya nggak mengerti apa-apa. Tapi hari pertama saya masuk itu saya udah prospek orang. Ceritanya hari ini saya masuk, besoknya saya closing. Pada saat saya closing dan saya mendapatkan komisi pertama kali, sebutin nggak ya? Ya terserah lu lah maksudnya apa enggak. Ya jujur saya ini kalau berbicara uang memang agak matre sih. Udah paham. Ya, jadi pada saat saya terima komisi pertama kali 50 juta, bayangin 50 juta ya Pak. Itu saya langsung berpikir begini, kalau saya terbang, itu mungkin saya nggak istirahat terbangnya. Jadi pada saat saya menerima 50 juta, saya langsung berpikir, kayaknya saya mau di sini aja deh. Sehingga yang harusnya saya selesai cuti itu, saya harus balik lagi ngelapor untuk terbang lagi. Saya bikin alasan saya itu udah nggak dikasih izin lagi terbang sama suami saya, jadi saya harus pindah ke Manado. Padahal sebenarnya gara-gara 50 juta loh, matre kan Pak ya, matre ya. Jujur saya bilang kalau mau dibandingkan dengan pendapatan di Garuda sama di sini ya jauh lah Pak. Garuda saya sebulan ya sekitar 10 sampai 15 juta, itu pun saya udah harus terbang tuh istilahnya kerja rodi. Jadi alasan lo kerja di PT Equity? Ya duit lah Pak. Saya ini udah saya lama memang di dunia penerbangan, tapi ya saya belum pernah ya sekali, bukan saya nggak pernah pegang uang 50 juta bukan, tapi saya itu langsung ditransfer 50 juta ke rekening saya. This is the first time, sehingga saya itu langsung mata saya langsung dolar gitu loh. Ya makanya saya sampai sekarang di sini. Iya, kalau masalah uang 50 juta secara ekonomi buat kamu kan kecil. Aku tahu lah keluarga kamu ada lah ya kan. Mobil melimpah ruah di rumah, tanah luas ya kan. Itu
kan punya suami saya, bukan saya, Pak. Oh. Kamu tahu nggak? By the way, ini kita sekarang ini tanggal berapa? 28, Pak. 28. Kamu tahu nggak tanggal 28 itu apa? Hari Sumpah Pemuda. Kamu masih merasa muda nggak? Oh iya dong, masih, Pak. Belum ada uban loh saya, makanya masih muda. Nah, ini kan kamu tahu nggak, Lin? Ya kita lama lah kerja 9 tahun, ya kan? Kenapa sih kamu kok bisa betah 9 tahun di perusahaan yang sama gitu? Sebenarnya begini, Pak. Saya sebenarnya tipikal orang yang melihat prospeknya ya. Maksudnya begini, prospek kedepannya tuh seperti apa? Karena saya bekerja di futures, ya otomatis di sini menurut saya ada masa depannya. Bukan di pramugari tidak ada. Cuman kalau di pramugari kita punya waktu ya, Pak. Maksudnya kita sampai 50 tahun udah berhenti, harus turun lagi ke darat. Sekarang saya umurnya udah usia 40-an ya. Jadi sebelum saya harus retire dari pramugari, saya harus punya pekerjaan lain yang istilahnya sini bisa selamanya. Di sini kan sebenarnya bukan masalah umur ya, Pak, tapi masalah bagaimana kita itu kedepannya bisa berkarya. Umur tua pun, tapi kalau kamu tidak bisa berkarya ya percuma, gitu. Tapi di sini saya melihat bahwa usia itu mau usia muda, mau usia tua, selama kita masih bisa bekerja dan otak kita masih bisa dipakai ya, di sini silakan aja. Dan saya merasakan bahwa selain tidak ada batasan usia, di sini sistem kekeluarganya sangat tinggi banget, Pak. Ya, jadi saya merasa kayak ya di rumah sendirilah. Apalagi saya di sini ikut Bapak kan udah lama juga ya. Jadi saya merasa ini adalah rumah kedua saya, bahkan mungkin jadi rumah pertama saya selain keluarga saya. Karena waktu kita lebih banyak di kantor ya. Karena waktu saya lebih banyak di kantor dibandingkan di rumah gitu loh, Pak. Iya, kayaknya kalau kita nggak ketemu satu hari gitu aneh gitu ya. Iya, rasanya aneh. Kalau nggak ketemu Pak Joko sih rasanya gimana gitu loh. Iya. Dan satu lagi sih yang menurut saya itu bahwa saya suka di pekerjaan di perdagangan berjangka begini karena banyak tantangannya, Pak. Apa tantangannya, Pak, menurut kamu? Banyak lah, Pak. Contohnya ya, kalau kita berhadapan dengan nasabah yang ya dalam tanda kutip, tantangan kita bagaimana cara orang itu bisa menyukai bisnis ini. Yang pasti dia harus menyukai kita dulu gitu. Nasabah tuh kan banyak macam, sama kayak di penerbangan juga penumpang tuh banyak macamnya. Cuman kalau saya di penumpang kan kita tidak bisa menaklukkan penumpang, dia harus nurut saya. Tapi kalau di sini kita harus menaklukkan nasabah untuk nurut saya. Ngerti nggak, Pak, maksudnya? Iya, paham. Jadi bagaimana caranya dia harus menyukai saya dulu. Nah, saya sangat bersyukur bahwa pada saat saya di penerbangan, saya sudah terbiasa berhadapan dengan orang. Jadi tidak kaku atau kagok lagi ya untuk ketemu dengan orang banyak. Jadi pada saat saya masuk ke dunia perdagangan berjangka, menurut saya hampir sama. Cuman perbedaannya di pekerjaannya saja. Tapi istilahnya di sini kita masih tetap bertatap muka dengan yang namanya orang gitu ya. Jadi dengan seseorang atau ya klien lah yang biasa kita sebut seperti itu. Kita hampir setiap hari kan ketemu orang baru, jadi kita pasti ada tantangan-tantangan baru gitu ya, menurut kamu gitu ya? Iya lah, Pak. Ini, Lin, menyikapi tentang perdagangan berjangka, pandangan orang tentang bisnis yang kita lakukan ini kan kebanyakan masih negatif. Benar. Menurut kamu gimana sih caranya agar kita ini tidak terus dipandang negatif gitu? Padahal kita ini kan bener-bener pure murni berbisnis gitu loh ya kan, di Bursa Berjangka Jakarta, produknya jelas ya kan, legalitasnya jelas, keamanannya jelas ya kan. Tapi orang mandang kita itu selalu hal-hal yang wah ini judi ya kan, terus habis itu ini apa ya, banyak orang rugi gitu lah. Menurut kamu gimana selama pengalaman kamu 9 tahun bekerja di PT Equity ini gimana, Lin? Di industri inilah gitu. Sebenarnya kalau orang berpikiran bahwa ini judi, ini merugikan, sebenarnya tergantung kita bagaimana cara kita menyampaikannya. Karena begini, ada juga orang yang rugi tapi masih mau kok bertransaksi di sini. Contoh saya punya nasabah dari tahun 2011 sampai sekarang jatuh bangun di perdagangan ini. Tapi menurut dia begini, sebenarnya perdagangan begini yang kita harus perlukan adalah apa? Pemahamannya. Bahwa di sini kalau berdagang tuh tentunya punya resiko. Iya kan? Resiko apa sih sebenarnya? Sebenarnya di sini kalau orang Manado bilang baku apa ya, baku kuat tali panjang lah, istilah permodalan di sini. Ya, jadi semakin besar modal yang Anda masukkan, semakin kecil resiko yang akan Anda hadapi.
Jadi intinya yang harus dipahami yang pertama itu adalah resiko dan cara penanggulangannya. Ya, sebenarnya di sini begini Pak, di sini peluang untuk profit ada, peluang resikonya ada, dan solusinya ada. Karena yang nama berbisnis nggak akan mungkin nggak ada resiko. Cuma bagaimana cara kita untuk meminimaliskan yang nama resiko. Nah, kalau Anda mau tahu ya hubungin saya gitu loh. Nanti nomor WA kamu akan kita sertakan. Iya benar Pak, harus dong nanti masukin nomor telepon ya, nanti saya. kita akan suruh Peter sama Topan untuk nyertain nomor WA kamu di situ. Promosi ya. Iya dong. Nah, ya. Kamu kan udah wakil pialang. Iya benar Pak. Wakil pialang itu fungsinya apa sih menurut kamu? Supaya ini orang-orang tahu lah yang di luar sana apa sih fungsi wakil pialang sebenarnya itu. Sebenarnya gini, namanya wakil pialang. Kita mewakili perusahaan kita untuk mempresentasikan perusahaan ini seperti apa. Kita ini perusahaan sebenarnya cuma sebagai perusahaan jasa loh. Kita itu memperkenalkan produk yang ada di bursa, ya. Jadi bagaimana caranya orang itu kita tawarkan produk yang di bursa agar mereka itu memahami dan mengerti bagaimana cara untuk berdagang, karena ini kan juga kita dilindungi dengan undang-undang. Jadi yang kita tawarkan, yang kita ini ke nasabah itu sesuatu yang sebenarnya legal. Cuman memang seperti Bapak bilang tadi bahwa di sini yang namanya orang berpikiran negatif itu masih banyak karena mereka tuh belum mengerti. Jadi kita sebagai wakil pialang sebenarnya harus bisa untuk memberikan pengertian ke nasabah bahwa sebenarnya ini loh ada perdagangan yang istilahnya di sini kita yang resmi, yang legal, yang di sini dilindungi dengan undang-undang. Gitu. Ya. Nah, kamu udah 9 tahun ini, kamu sekarang ya wakil pialang, manajer juga di PT Equity gitu loh. Kepala tim lah Pak. Oh ya, kepala tim. Kamu nggak ada pingin cita-cita aja pingin jadi branch manager atau jadi CBO atau jadi CEO gitu? Iya pasti punya lah Pak. Cuman kan di sini kita ada prosesnya bagaimana ya. Sebenarnya dari kepala tim itu udah punya peluang untuk menjadi seorang kepala cabang loh atau branch manager gitu loh. Jadi di sini ya saya tujuannya ke sana. Kalau bisa saya akan menjadi pengganti Tailo. Kalau bisa sih Pak, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin nggak sih Pak? Aja. Mungkin di apa yang nggak mungkin di dunia ya, ini? Benar Pak. Gitu loh. Asalkan kita mau berusaha gitu. Iya betul. Nah ini kan kita lagi ngadepi pandemi ya, COVID-19 ini. Menurut kamu ini kan banyak sekali orang-orang yang terkena imbasnya ya kan? Secara ekonomi ya, secara bisnis juga turun, semuanya hampir mungkin turun sekitar 50-70% lah penurunannya, ya kan. Terus banyak pengangguran. Nah, di sini kan banyak orang yang butuh pekerjaan. Nah, kira-kira tim kamu masih terima nggak? Oh masih dong. Kami membuka setiap saat kami membuka untuk orang-orang untuk bergabung apalagi yang masih muda-muda ya. Karena jujur saya bilang saya sebenarnya agak menyesal juga, tapi nggak juga sih sebenarnya. Menyesal kenapa saya baru 9 tahun yang lalu saya memahami atau bergabung dengan bisnis ini. Kalau seandainya mungkin dari tahun 96 mungkin saya udah jadi CEO kali Pak ya sekarang. Cuman ya benar, sekarang banyak orang yang pekerjaannya dia tidak dia jobless lah ya. Cuman dalam arti kata begini, sebenarnya kalau mereka mau dan mengerti sistem di sini, kita aja tuh tidak ada yang nama pemecatan karyawan ya. Cuman mungkin orang di luar sana dia berpikirannya tidak seperti kita. Sama seperti saya pernah baca satu story orang bahwa pandangan kamu jangan kotak, kamu harus bulat biar pandangan kamu tuh luas gitu loh. Karena kalau kita berbicara marketing tuh luas. Kalau kita cuma berbicara secara maaf kata itu UMP atau apalah sebutannya ya cuma segitu-gitu aja. Jadi sebenarnya saya sih maunya begini, saya akan menerima orang dari manapun, dari usia yang minimal dari 19 tahun sampai berapapun yang di luaran sana itu dia yang mereka masih jobless untuk bergabung di sini. Dalam arti kata kita menerima loh seluas-luasnya. Yang penting kalian mengerti sistem ini. Ya karena yang namanya marketing itu luas. Tapi banyak juga ya selama ini saya lihat ya dari zaman aku kenal kamu sampai sekarang orang keluar masuk di industri ini ya kan.
orang-orang tuh banyak ya nggak mau lah kerja kayak yang sedang kita lakukan sekarang, industri ini gitu. Padahal industri ini kalau dilihat secara peluangnya kan sangat besar sekali gitu loh, dan itu sangat bisa membantu kondisi ekonomi ya kan, ekonomi keluarga dalam kondisi yang seperti ini. Tapi ya banyak sekali saya lihat anak-anak yang masih nggak mau, orang-orang itu masih ya apa sih pekerjaan ini, dan anti dengan bidang yang namanya marketing ya kan. Dan terus konsultan, mereka tuh serasa karena mereka belum pernah merasakan uang. Seperti saya dulu saya bilang, karena saya merasakan uang makanya saya tetap bertahan di sini. Coba aja sekali dia merasakan uang di sini. Ya, sebenarnya ini mindset saja. Masa contoh begini, orang di pekerjaan di luaran sana, kantoran lah, dia mau naik jabatan harus tunggu berapa lama, iya kan? Kalau kita kan di sini tidak, kita diukur dari prestasi kita. Semakin Anda berprestasi, semakin Anda akan naik jabatan. Nah, orang-orang di luar sana yang masih berpikiran yang ya terkotakkan tadi saya bilang, mereka berpikir cuma UMP aja. Kalau kita kan tidak. Kita tidak berpikir bahwa saya di sini akhir bulan akan digaji, tidak. Saya akan digaji atau saya akan diberikan komisi atau apapun itu di sini, pendapatan yang akan saya terima kalau saya berprestasi. Jadi kalau misalnya masuk di sini ya kita harus prestasi dulu baru dibayar. Sama aja kan di luaran sana, Anda harus bekerja dulu baru Anda dibayar. Bukan Anda dibayar dulu baru Anda bekerja. Apa saya salah ya? Kebalik ya? Enggak, betul, dong, benar dong. Kita harus kerja dulu baru dibayar. Sama di sini kan seperti itu. Nggak ada orang yang mulai sesuatu itu dengan langsung besar. Orang yang besar mulai dari yang kecil. Itu kayak gitu loh Pak. Dan saya bilang marketing, sebenarnya marketing yang paling eksklusif adalah marketing di dunia perdagangan berjangka. Karena why? Kenapa? Karena gini loh. Contoh marketing di mobil. Dia cuma akan mendapatkan ya pada saat dia menjual mobil itu aja komisinya. Kalau kita kan enggak. Marketing mobil. Nggak apa-apa gitu loh. Soalnya saya mau marketing yang lain pun nggak masalah. Soalnya begini, itu fakta. Iya kan? Faktanya kayak begitu. Anda menjual mobil ya udah pada saat itu aja Anda mendapatkan apa? Komisi. Kalau kita kan tidak. Contoh yang saya bilang tadi, nasabah saya dari tahun 2011 sampai sekarang masih transaksi. Saya masih mendapatkan komisi loh. Ya karena fungsi kita di sini sebetulnya kan bukan hanya marketing. Betul, kita sebagai konsultan gitu. Itu yang kadang-kadang masyarakat di luar itu nggak paham dengan fungsi. Padahal fungsi utamanya ya di konsultannya. Gitu. Sebetulnya Anda bisa saja Anda cari nasabah satu, habis itu Anda nggak perlu cari lagi, ya terserah Anda. Tapi ya itu untuk saya pemikiran orang yang bodoh. Iya, kenapa? Saya waktu dulu Pak, waktu masih di 6 nasabah loh saya. 6 dalam waktu 2 bulan. Setelah itu saya dipromosikan naik manajer, ya sudah saya fokusnya untuk anak-anak saya, untuk saya closingkan gitu loh. Tapi pada saat saya merasakan uang, menurut saya untuk mencari nasabah ya, untuk mendapatkan uang banyak saya harus mendapatkan nasabah yang banyak gitu loh. Ya pastilah. Ini kan prinsip bisnis ya. Semakin banyak kita punya klien, pasti ya income kita juga semakin banyak gitu. Ya benar gitu. Terus kalau kamu lihat sekarang dari ini kan masa pandemi seperti ini, produk apa yang menurut kamu tuh sangat peluangnya sangat besar di perdagangan berjangka ini? Kalau saya lihat kita kan punya produk banyak nih ya. Iya. Ada Gold, Loko Gold, ada Hang Seng Index, ada Nikkei, ada currency. Iya. Menurut kamu apa? Kalau saya sih menyarankan memang untuk sekarang kita ke emas ya atau ke gold. Kenapa? Seperti Bapak tahu sendiri bahwa emas itu pasti selalu akan naik ya. Dari anak kecil sampai nenek-nenek pun tahu emas itu pasti akan naik ya. Sama seperti di tahun ini dia, dari awal tahun itu kenaikan harga itu sudah 600-an poin loh. Jadi kalau menurut saya, untuk saya sarankan sekarang ke masyarakat luas bahwa kalau Anda ingin bergabung, cobalah untuk berdagang gold atau berdagang emas. Karena menurut saya emas sangat menjanjikan. Enaknya di sini itu tidak seperti di fisik. Kalau di fisik Anda hanya perlu beli saat harga murah, naik baru dapat keuntungan. Tapi kalau di sini pada saat dia turun pun kita bisa melakukan transaksi. Emas itu dia kalau naik tidak mungkin dia akan naik terus, pasti dia akan berhenti kayak Bapak naik tangga, pasti Bapak akan ambil napas. Nah sama di sini juga emas kalau naik dia pasti akan ambil napas.
apa ambil nafasnya, dia akan koreksi. Kenapa harus koreksi? Untuk menyeimbangkan pasar. Setelah itu dia bisa naik. Ini gitu. Kamu ya promosi kamu ya ini di podcastku ya. Iya dong. Kalau kamu manfaatkan ini. Iya dong. Kalau misalnya orang mendengarkan siaran kita ini, podcast kita ini, iya. Orang akan mengerti. Oh iya ya, memang benar emas naik kok. Memang di fisik juga kan naik. Tapi kalau misalkan di fisik harga emas turun, kalau Anda beli harga emas misalnya pada saat harga emas sudah turun, Anda kan nggak bisa untuk, misalnya Anda udah beli emas, terus harganya turun, apakah Anda harus menjual? Tentu tidak, karena Anda harus menunggu. Sebenarnya sama aja di sini, tapi di sini yang spesialnya adalah pada saat harga emas turun untuk menyimbangkan pasar atau terkoreksi namanya, disitulah Anda bisa memanfaatkan keuntungan juga. Bukan begitu, Pak? Lu udah lebih pinter, Lin, ya? Oh iya, iyalah, 9 tahun ya? Wakil piala berjangka Republik Indonesia loh, Pak, 9 tahun. 9 tahun. Lu jadi wakil piala tahun berapa sih? Tahun 2013. Ujian di mana kamu? Saya kebetulan ujiannya di Yogyakarta. Oh iya, di Yogyakarta ya. 2013 gitu loh. Jadi pada saat saya dipromosikan untuk naik manajer, jadi kita kan di sini ada di mana satu level namanya level BSM atau business manager tuh, kalau kita punya latar belakang pendidikan minimal D3, kita bisa minimal D3, jadi D3, S1 dan SS banyak itu, kita itu bisa ikut untuk ujian kompetensi wakil pialang berjangka. Itu diadakan sama Bapepti loh, Pak. Bapak tahu nggak Bapepti? Yeah. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Oke, terus kalau kamu lihat sekarang ini di Manado sendiri ya, di kota kita ini, kota tercinta ya, kota tercinta kita ini kan sudah banyak juga perusahaan-perusahaan pialang ya di Manado ini. Jadi kita punya kompetitor. Nah, kompetitor berbisnis di sini juga semakin banyak kompetitor, juga semakin banyak orang yang lebih paham ya tentang perdagangan berjangka ini. Menurut kamu dengan banyaknya kompetitor itu semakin mudah nggak cari klien atau semakin susah, Linda? Sebenarnya ini tantangannya, Pak. Iya. Ya, tantangannya. Memang di sini kita akan melihat bahwa banyak kompetitor, tapi di sini adalah tantangannya. Tapi sebenarnya kok menurut saya semakin kita berkualitas ya, perusahaan kita semakin berkualitas. Ya saya sih tidak melihat perusahaan-perusahaan yang lain. Menurut saya perusahaan lain ya cuma sambil lalu aja, karena saya udah ada di perusahaan yang tepat. Ya, seperti tadi semua yang kita stand on the right company ya. Memang kita benar-benar berada di company yang benar ya. Jadi kalau menurut saya kompetitor ada ya, itu menurut saya itu sebagai pemicu kita untuk lebih berkarya lagi. Lebih semangat lagi lebih semangat lagi untuk cari cuan. Iya toh, Pak. Oke, terus kalau kamu lihat sendiri di perusahaan kita kan banyak sekali itu reward yang kita kasih kepada anak-anak yang kerja di sini ya. Salah satunya kita setiap 3 bulan sebelum pandemi kemarin kita ada jalan-jalan ke luar negeri. Terus kamu kan sudah berapa kali juga ya dapat ya. Terus pembelian mobil, pembelian rumah lewat kantor kita, dibelikan lewat kantor kita ya kan. Nah, itu menurut kamu itu ada nggak banyak perusahaan yang melakukan seperti kita nggak, Lin sih? Sepengetahuan kamu deh. Sepengetahuan sih saya tidak ada. Soalnya ya kita tahu lah, bukan saya mengecilkan mereka, tapi ya selama saya mendengar ya, saya dengar isu-isu mereka tidak ada. Tentunya ini di bidang perusahaan yang sama ya. Iya. Kita nggak ngeliat perusahaan yang jenis lain ya. Iya. Ya kalau saya sih bilang nggak ada, ya cuma di perusahaan kita aja, dan ya saya beruntung berada di sini gitu loh. Saya bisa beli mobil, beli rumah, ya kan. Itu istilahnya di sini kita nggak perlu istilah gimana ya. Kita cuma cukup dipotong dari komisi kita, ya kalau Anda mau Anda bisa daftar untuk pengambilan rumah ataupun mobil, kita dipotong dari komisi kita, ya terserah Anda mau potong setengah atau semuanya, terserah, tergantung dari Anda biar cepat ya. Dan menurut saya sih tidak ada perusahaan yang seperti kita ya. Di sini Anda hanya perlu kerja saja, ya perlu kerja saja yang benar ya, pada jalur atau track yang benar.
Kalau Anda mau ikut reward, mau ambil reward jalan-jalan ke luar negeri, ambil rumah, kayak ambil mobil, itu Anda hanya perlu kerja aja, berprestasi, Anda bisa dapatkan. Karena saya sudah merasakan kok. Seperti itu. Iya dong. Kalau nggak begitu ya mana mau saya di sini, Pak. Bapak kan tahu saya matre. Iya nggak kerasa ya. Oh iya, lu kan mantan pramugari nih, betulan nih. Iya. Nah, coba lu praktekkan kalau kamu mau flight itu bagaimana tujuannya ini? Tujuannya kemana, Pak? Kamu promosi tapi kayak promosi perusahaan kita, tapi sebagai seorang pramugari gimana? Oh gitu ya. Nah, coba jelaskan. Udah berpuluh-puluh tahun yang lalu kayaknya saya nggak pernah announcement lagi, cuman supaya kita yang di sini tuh bener-bener percaya kalau kamu mantan pramugari, soalnya nggak ada pramugari gendut kayak kamu. Tapi kan Bapak udah pernah lihat saya waktu kurus masuk ke sini. Sekarang ya jujur aja udah nggak bisa jadi pramugari gitu loh, karena kan airnya udah nggak cukup. Dulu waktu kamu di udara kurus ya, begitu di darat udah gemuk ya. Iyalah, itulah makanya dulu kalau waktu di pramugari kan kita harus diet terus gitu. Kalau sekarang kamu makan apa aja bisa. Satu lagi tentu punya uang, ya kan. Nah, mau announcement nih Pak ya? Iya. Coba ya. Aku malu ya Pak. Udah lama gitu loh. Yang lihat cuma kita aja. Kita berempat maksudnya. Ini announcement penumpang ya? Iya. Penumpang. Selamat pagi para penumpang yang terhormat. Selamat datang di dalam kabin pesawat Fokker 100 dengan tujuan PT Equity World Future Cabang Manado. Penerbangan menuju PT Equity World Futures akan kita tempuh dalam waktu 30 menit dari dindingan dalam rumah saya. Boleh nggak? Masih oke nggak suaranya sih? Iya dong Pak, dari rumah saya anggap aja 30 menit toh. Udah Pak, malu. Oke, kalau gitu. Udah, thank you Linda, kamu udah mau datang nih di Sama-sama, podcast kita. Semoga kamu nanti lebih berprestasi lagi di perusahaan kita, cepet tercapai apa yang diinginkan semuanya. Branch manager dulu Pak. Ya, oke. Ya. Ini supaya nanti didengar sama Thailand ini. Oh iya dong, kalau perlu Thailand saya ganti. Gak bercanda Thailand ampun. Nanti kita podcastnya kita kirim ke Thailand supaya didengar sama Thailand ya. Iya, amin. Cita-cita kamu terkabulkan nanti. Amin. Thailand mohon maaf loh ya. Dia cuma tanya, margin berapa lu? Iya, branch manager dulu ya Pak ya. Pak, terima kasih, saya boleh minum dulu Pak ya. Seruput ya. Enak kopinya. Ya kalau mau minum kopi enak harus diundang di podcast ini. Oh oke, sip. Memang jago nih yang bikin kopinya, dia tahu aja selera saya. Ya oke Lalin, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak ya. Semoga obrolan kita kali ini bisa memicu semangat ya orang-orang memotivasi di luar juga sana, orang lain ya. Lain agar bisa bergabung di sini dan merasakan bagaimana sih mendapatkan uang yang banyak. Bisa matre kayak lu ya. Bisa matre. Udah kaya masih mau lebih kaya lagi gitu ya. Manusiawi Pak. Oh iya, manusiawi sekali. Iya, nggak mungkin orang nggak suka uang gitu loh. Semua pasti uang, cuan. Oke, kalau gitu Linda, selamat, thank you ya atas waktunya. Sama-sama Pak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi juga. Sukses juga Pak.